Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Tanda seru. Chen Ping menebas dengan pedangnya, dan matahari tua langsung terkejut dan terbang ribuan meter jauhnya, sementara Chen Ping juga terkejut dan terbang mundur. Melihat pemandangan ini, wajah Master Sekte Zhou menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka kekuatan Chen Ping begitu menakutkan. Mengerikan, Anda harus tahu bahwa meskipun Lao Sun juga berada di alam Mahayana tingkat keempat, dia dianggap yang terkuat di antara mereka. Dan Chen Ping, yang hanya berada di alam kesengsaraan, mampu bertarung dengan Lao Sun begitu lama tanpa menderita kerugian yang serius. Ini sungguh keterlaluan. Master Sekte Zhou juga sedikit beruntung saat ini, senang karena dia tidak menyerang Chen Ping secara membabi buta. Jika ini ditangani oleh Chen Ping, bagaimana kita masih bisa main-main di masa depan? Setelah Sun Tua dipukul mundur oleh pedang Chen Ping, dia perlahan menundukkan kepalanya dan menunduk. Dia tiba-tiba menemukan ada bekas luka di dada kirinya. Meskipun bekas luka itu tidak terlalu dalam, seorang biksu muda tingkat ketujuh alam kesengsaraan sebenarnya bisa cukup keterlaluan sampai pedang itu melukainya. Pada saat ini, Lao Sun sangat marah. Bagaimanapun, masih ada orang di sekitarnya yang menonton. Jika dia, seorang biksu tingkat 4 di alam Mahayana, tidak dapat menghadapi Chen Ping, seorang manusia tingkat 7 di kesengsaraan. Realem, martabat apa yang dia miliki? Terlebih lagi, dia hanya mengolok-olok pemimpin klan Zhou, mengatakan bahwa tuan klan Zhou tidak berani menyerang Chen Ping dan sama penakutnya seperti tikus. Sekarang dia sudah menjadi seperti ini, bukankah ini sebuah tamparan di wajahnya? Wah, aku tidak peduli apa identitasmu, aku harus membunuhmu hari ini. Lao Sun mengepalkan tinjunya, dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Aura itu menyapu ke arah Chen Ping seperti badai. Pada saat yang sama, tubuh Lao Sun seperti bulu panah, melesat ke arah Chen Ping. Tapi saat Old Sun bergerak, dia tiba-tiba berhenti, lalu mengerutkan kening dan melihat ke kehampaan di kejauhan. Bahkan Master Sekte Zhou dan yang lainnya sepertinya merasakan sesuatu dan melihat ke kejauhan. Orang-orang dari dinasti Xiao akan datang, tidak perlu tinta. Sekte Master Zhou dengan cepat mengingatkannya. Old Sun mengangguk, lalu berkata, ayo kita lakukan bersama. Bunuh anak ini, dan bagi upeti 100 tahun dari aliansi iblis secara merata. Setelah mengatakan itu, 3 biksu alam Mahayana tingkat 4 dan 2 biksu alam Mahayana tingkat 2 menyerang Chen Ping bersama-sama. 5 alam Mahayana, dibandingkan dengan Chen Ping, biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan. Jika ini menyebar, itu mungkin akan menjadi lelucon terbesar di dunia surga dan manusia. Gelombang aura menakutkan terus menyebar, seluruh kehampaan terdistorsi, jalan menderu, dan alam semesta berguncang, seolah-olah dunia akan runtuh. Chen Ping mengerutkan kening saat dia melihat 5 orang menyerangnya bersama-sama. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Chen Ping hanya bisa mengutuk beberapa orang. Tetapi dia tahu bahwa meskipun dia memarahi mereka, tidak ada gunanya sama sekali. Orang-orang ini semua adalah pembudidaya iblis dan tidak memiliki etika moral sama sekali. Chen Ping tahu bahwa dia pasti tidak rendah, tetapi dia tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Chen Ping langsung mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya, menghalangi arah serangan kelima pria itu. Sambil memegang pedang pembunuh naga, Chen Ping langsung menggunakan busur Raja Ilahi. Saat busur Raja Dewa ditarik sepenuhnya, roh jahat yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya mulai mengembun menjadi bulu panah. Kelima orang itu tercengang saat melihat ini. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Chen Ping dan keluarganya menarik busur mereka dan menembak. Diiringi dengan serangkaian suara yang mengejutkan, seluruh tubuh Chen Ping langsung terlempar. Bahkan jika Chen Ping mengeluarkan busur Raja Ilahi, mustahil untuk memblokir serangan 5 biksu Mahayana.
Saya melihat tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan di tubuh Chen Ping hancur sedikit demi sedikit, dan kemudian berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang. Namun, Chen Ping sudah bertekad untuk mati. Bahkan jika dia mati, dia akan memiliki seseorang untuk mendukungnya. Jadi tindakan menarik busur dan memasang anak panah barusan hampir menghabiskan roh jahat pola Dao di tubuh Chen Ping. Chen Ping hanya ingin mati bersama. Teror busur Raja Dewa juga membuat takut 5 orang pemimpin Sekte Zhou. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Chen Ping akan memiliki senjata ajaib unik seperti busur Raja Dewa. Lao Sun memandangi lengannya. Dari pergelangan tangannya, satu tangannya terpotong. Beberapa orang lainnya juga terluka oleh anak panah yang ditembakkan oleh busur Raja Dewa. 5 orang bergabung dan gagal membunuh Chen Ping bahkan terluka sebagai balasannya. Busur Raja Dewa, kenapa orang ini memiliki busur Raja Dewa di tangannya? Lao Sun melihat lengannya yang patah dan bertanya dengan tidak percaya. Semua orang juga menatap busur Raja Ilahi di tangan Chen Ping dan tidak bisa menahan cemberut. Bagaimanapun, busur Raja Ilahi terkenal di dunia para dewa dan manusia. Mereka tidak tahu bagaimana busur Raja Dewa muncul di tangan Chen Ping, seorang biksu muda di alam kesengsaraan. Aku benar-benar meremehkan anak ini. Sepertinya pasti ada kekuatan di balik anak ini. Lao Chao berbisik. Pemimpin Sekte Zhou tidak berbicara, tetapi terus mencubit jarinya, seolah sedang menghitung sesuatu. Setelah beberapa saat, wajah Master Sekte Zhou menjadi sangat jelek, dan kemudian dia memandang Tian Luo dan Tian Xia dengan tenang dan berkata, "Jangan terburu-buru, lari saja kejar saya." Master Sekte, meskipun Chen Ping memiliki busur Raja Ilahi, dia hanya berada di alam kesengsaraan. Jika kita bekerja sama, kita pasti bisa membunuhnya. Kenapa kamu masih berpikir untuk melarikan diri? Sungguh memalukan, Tian Luo berkata dengan sangat bingung. Dengan begitu banyak dari mereka, bagaimana mereka bisa takut pada Chen Ping, seorang biksu muda di alam kesengsaraan? Pah, pemimpin Sekte Zhou langsung menamparkan Tian Luo. Kamu tidak tahu apa-apa, aku sudah menemukan jawabannya. Ada seseorang di belakang anak ini, dan aku tidak boleh menyinggung perasaannya. Kamu bisa kabur atau tidak sebentar lagi, tapi jika kamu mati, jangan salahkan aku. Sekte Master Zhou menamparkan Tian Luo dan berkata, ketika Tian Luo melihat ini, dia tidak berani berbicara lagi. Zhou tua, kamu tidak memiliki keahlian lain, tetapi kamu cukup pandai memukuli murid. Lao Chao berkata pada pemimpin Sekte Zhou. Zhongzhu Zhou tidak memperhatikannya, tetapi melihat sekeliling, memikirkan bagaimana cara melarikan diri. Baiklah, kata Bi, ayo kita pergi bersama dan bunuh anak ini. Pasti ada banyak hal baik dalam dirinya. Lao Sun berkata dengan wajah jelek. Saya berada di alam Mahayana tingkat keempat, tetapi telapak tangan saya dipotong oleh seorang biksu muda di alam kesengsaraan. Baiklah, ayo berangkat bersama. Lao Chao mengangguk, membunuh. Lao Sun meraung dan bergegas menuju Chen Ping. Lao Chao mengikuti dari belakang. Lari. Pemimpin Sekte Zhou berteriak dan lari bersama Tian Luo dan Tian Xia. Lao Sun dan Lao Chao tertegun sejenak, berhenti dan menatap kosong ke arah pemimpin Sekte Zhou dan mereka bertiga. Ketiga orang itu berlari lebih cepat dari kelinci dan menghilang dalam sekejap mata. Tiba-tiba, pria serakah yang takut akan kematian ini, setelah kembali, saya harus memilih untuk melapor kepada Lord Alliance untuk menghukum orang ini. Matahari tua menerobos kalimat, apa yang mereka lakukan. Takut oleh seorang beku kecil yang jauh, Zhou tua ini terlalu dinasihati. Lao Chao juga bingung. Kemarahan matahari tua penuh dengan wajah, dan kemudian melanjutkan, Lao Chao, kami berdua dapat menghancurkan Chen Ping, hanya membagi hal-hal di tubuhnya, dan mendapatkan 100 tahun ibadah. Bisakah kita berdua melakukannya? Ketika Lao Chao melihat Zhou Zongzu melarikan diri dengan murid-muridnya, ia mulai menggendong di dalam hatinya. Cucu tua itu mengerutkan kening, mengapa tidak?
dua ranah Mahayana kami, tidak bisakah kami berurusan dengan Chen Ping? Jangan ragu, jika orang-orang dari dinasti Xiao akan datang, kami akan pasif. Lao Chao memandangi Dewa Raja Bo di tangan Chen Ping, dan akhirnya menggertakkan giginya, katakanlah, bunuh itu Chen Ping, aku ingin Raja Tuhan. Cucu tua itu hanya bisa mengangguk, oke, selama Anda membunuh Chen Ping itu, Anda dapat memilih apa yang Anda inginkan. Lakukan. Lao Chao langsung mendengarnya. Dua orang berubah menjadi cahaya yang mengalir dan langsung menuju Chen Ping. Bahkan jika cucu tua itu memotong satu telapak tangan, itu tidak akan memengaruhi kekuatannya. Ketika Chen Ping melihat ini, dia mengambil napas dalam-dalam dan mengambil Raja-Raja Allah. Memegang pedang naga dengan kedua tangan, Chen Ping berniat meledakkan pukulan terakhir. Setelah pukulan ini, apapun hasilnya, Raja Iblis Ciun akan mengambil alih. Nak, aku tidak berani membiarkanku mengambil alih jika kamu akan mati. Jika saatnya tiba, jika aku meledak sedikit, seluruh tubuhmu akan hancur total. Raja Iblis Ciun tahu apa yang dipikirkan Chen Ping, jadi dia mengatakannya sebelumnya. Tetapi saat ini, Chen Ping tidak punya jalan keluar, dan kedua orang itu tepat berada di depannya. 10.000 pedang kembali ke klan. Bangun, saya melihat pedang ini menebas, dan sebuah celah langsung terkoyak. Kekuatan yang kuat membuat langit dan bumi bergetar. Chen Ping memotongnya dengan satu pedang. Dia menggunakan keterampilan rahasia Sekte Wanjian, Wanjian Guizhong. Bahkan para biksu yang terpisah ratusan mil pun melihat tempat ini dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Antara langit dan bumi, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit, menuju Lao Sun dan Lao Chao dari segala arah. Tubuh Chen Ping terus mundur dalam cahaya pedang, dan Lao Sun serta Lao Chao juga dipaksa mundur oleh cahaya pedang, dan perisai terus meletus untuk menahan cahaya pedang. Namun meski begitu, ada lebih dari selusin luka, besar dan kecil, di tubuh mereka. Meskipun tidak satu pun yang berakibat fatal, sungguh keterlaluan bahwa seorang biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan melukai dua biksu tingkat 4 di alam Mahayana. Mengerti, saat ini, tubuh Chen Ping sangat lemah. Serangan pedang barusan menghabiskan hampir seluruh kekuatan di tubuhnya. Saya melihatnya memegang pedangnya di tanah, dan darah terus mengalir keluar dari tubuhnya. Jika bukan karena kekuatan fisik Chen Ping, pukulan pedang tadi mungkin akan menjadi bumerang bagi Chen Ping sendiri. Chen Ping bahkan tidak bisa berpikir untuk melukai dua biksu Mahayana tingkat 4 dengan satu pedang. Dia hanya mencapai langkah ini dengan mengandalkan keyakinan bahwa kita akan mati bersama pada akhirnya dan mengeluarkan kekuatan terakhir di tubuhnya. Meski dua orang terluka, namun tidak berakibat fatal sama sekali. Tapi serangan balik yang diderita Chen Ping membuatnya hampir koma. Dengan kondisi tubuhnya, meski dikendalikan oleh Raja Iblis Ciun, itu mungkin tidak ada gunanya. Raja Iblis Ciun hanya mengerahkan sedikit kekuatan, dan tubuh ini akan hancur. Anak ini sudah tamat. Sekarang jika kita mengambil nafas saja, dia mungkin sudah mati. Ketika Lao Chao melihat situasi Chen Ping, dia langsung tersenyum dingin dan berkata, "Ya, anak ini berada di ujung kekuatannya, tapi dia bisa memblokir dua serangan kita dan melukai kita, itu cukup untuk dia banggakan di luar." Setelah Lao Sun selesai berbicara, dia perlahan berjalan menuju Chen Ping. Di mata mereka, Chen Ping telah menjadi seekor domba yang harus disembelih. "Nak, lari." Raja Iblis Ciun melihat ini dan berkata pada Chen Ping. Chen Ping tiba-tiba tersenyum, "Lari. Kamu tidak bisa lari." Chen Ping tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri hari ini. Cerah. Chen Ping melemparkan pedang naga pemotong di tangannya, dan perlahan-lahan duduk di lututnya. Dengan Chen Ping duduk, 3 napas Chen Ping yang mengerikan di tubuh terus mengalir. Kekuatan 3 suku perlahan-lahan melilit tubuh Chen Ping, dan kemudian meringkas menjadi pedang panjang. Pada saat yang sama, tubuh Chen Ping membakar nyala api, dan kembang api berwarna-warni terlihat sangat indah.
Di antara bintang-bintang itu, ada semua jenis atmosfer, dan terus-menerus meringkas pedang panjang. Wajah Chen Ping sulit untuk melihat ekstrim, seperti halnya hantu. Jiwa-jiwa di dalam tubuh meleleh dengan kecepatan yang mengerikan. Chen Ping membakar semua kekuatannya, dan bahkan mencerahkan ruang untuk asal. Dia bisa mati, tetapi dia harus membiarkan dua orang di depannya mati dengan dirinya sendiri. Di langit, bintang-bintang berkedip, dan bumi di bawah kaki menyalakan cahaya putih, membentuk sosok gosip besar. Dunia saling bergema, dan kekuatan yang mengerikan diresapi antara langit dan bumi.